Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aisyah Afifah, NPMC 1C019043 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari sumber buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Ibu Dwi Martani. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh yang kedua, yaitu contoh merger. Jadi, akuisisi aset bersih dengan imbalan non-kas berupa bisa saham gitu, bukan kas. Jadi yang pertama yaitu berdasarkan contoh 1.1 tadi, contoh yang pertama tadi, seandainya PT Permata menerbitkan 11.000 lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan dan nilai wajar saham Permata itu 32.000 per lembar, dan atas penerbitan saham tersebut maka PT Permata membayar biaya penerbitan saham sebesar 30 juta. Lalu PT Permata akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jadi mencatat biaya akuisisi. Nah, yang pertama itu dicatat beban legal yang di contoh pertama tadi itu kan 20 juta. Lalu ada beban tangguhan yaitu sebesar 30 juta untuk penerbitan saham tadi, itu di debit, dua-duanya di debit, dan kas yang dikeluarkan sebesar 50 juta itu di kredit. Lalu selanjutnya mencatat akuisisi aset bersih. Nah, jadi kasnya itu di debit sebesar 40 juta. Ini sama ya kayak tadi kita tuh memindahkan yang nilai wajar tadi ke penjurnalan. Nah, terus itu ada kas sebesar 40 juta, piutang usaha 70 juta, persediaan 10 juta, tanah 120 juta, bangunan dan mesin 300 juta, dan goodwill itu 72 juta, itu ada di posisi debit. Nah, di posisi kreditnya ini ada sedikit tambahan dari dibandingkan contoh yang pertama berupa imbalan kas, karena ini imbalan non kas. Jadi itu ada utang usahanya kita pindahin dulu, itu 110 juta, lalu utang weselnya 240 juta. Nah, ini ada saham biasa sebesar 220 juta. Jadi saham biasa ini didapatkan dari mana? Saham biasa ini didapatkan dari total nilai nilai nominal dari saham biasa itu tadi 20.000 itu dikalikan sama jumlah lembarnya yaitu 11.000, jadi dapatlah 220 juta. Lalu di posisi kreditnya juga itu ada tambahan modal disetor sebanyak 102 juta. Nah, tambahan modal disetor ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari nilai wajar saham. Itu kan 32.000 dikali dengan 11.000, jadi hasilnya 352 juta. Nah, itu dikurangi dengan nilai nominalnya. Dengan nilai nominal saham tadi 20.000 dikali 11.000 sama dengan 220 juta. Nah, hasilnya itu dapatlah nilai tambahan modal disetor, yaitu sebanyak 132 juta. Tapi itu masih kotor. Nah, jadi dikurangi sama beban tangguhan. Beban tangguhan yang tadi itu kan ada 30 juta untuk beban penerbitan sahamnya. Jadi 132 juta dikurangi dengan 30 juta akan menghasilkan 102 juta. Dan itulah yang disebut dengan nilai tambahan modal disetor bersih. Nah, nilai tambahan modal disetor bersih inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal dalam mencatat akuisisi aset bersih. Nah, di bawah tambahan modal disetor kita masukkan lagi beban tangguhan sebesar 30 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang keempat, yaitu konsolidasi dengan akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa kas. Jadi contohnya pada tanggal 31 Desember PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara dalam sebuah statutory consolidation. Nah, akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Permata dan PT Samara dan bergabungnya menjadi entitas baru yakni bernama PT Mandiri. Nah, informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara itu dibuat sebagai berikut. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini kan udah ada nilai buku atau nilai tercatat dengan nilai wajar dari masing-masing PT. Dan ini ada PT Permata dan PT Samara. Nah, lalu PT Mandiri itu mengalihkan imbalan senilai 1.800 juta rupiah untuk mengakuisisi aset dari kedua PT tadi. Nah, lalu PT Mandiri pun juga mengeluarkan biaya legal, beban legal senilai 40 juta rupiah. Maka
kita akan menghitung goodwill terlebih dahulu. Jadi imbalan yang dialihkan tadi sebesar 1.800.000.000 rupiah ditambah dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya, itu nggak ada kepentingan dimiliki sebelumnya. Lalu kepentingan non pengendali juga tidak ada karena ini diakuisisi seluruhnya. Lalu jumlahnya tetap 1.800.000.000 rupiah dan dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi, yakni merupakan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Aset bersih teridentifikasi itu yaitu nilai wajar dari aset dikurangi dengan nilai wajar dari liabilitas. Nah, karena ini 2 PT, jadi dua-duanya digabungin. Nilai wajar aset dari PT Samara digabungkan dengan nilai wajar aset dari PT Permata, itu ditambah lalu dikurangi dengan nilai wajar liabilitas PT Samara dan dikurangi juga dengan nilai wajar liabilitas PT Permata gitu. Nah, totalnya itu 1.660.000.000 rupiah. Nah, jadi 1.800.000.000 rupiah dikurangi dengan 1.660.000.000 rupiah sehingga mendapatkan goodwill senilai 140.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya PT Mandiri juga akan mencatat akuisisi saham, biaya akuisisi saham. Nah, itu tadi beban legalnya senilai 40 juta rupiah di debit dan kasnya senilai 40 juta rupiah di kredit. Selanjutnya PT Mandiri tadi juga akan mencatat akuisisi aset bersih. Nah, jadi aset bersih tadi yang ada di kedua PT dengan nilai wajarnya tadi digabungin itu dicatat, dijurnalkan. Yang pertama ada kas senilai 520 juta rupiah, lalu ada piutang usaha senilai 300 juta rupiah, lalu ada persediaan senilai 400 juta rupiah, ada tanah senilai 320 juta rupiah, lalu bangunan dan mesin senilai 900 juta rupiah, dan goodwill senilai 140 juta rupiah. Nah, itu tadi di posisi debit. Nah, sekarang di posisi kreditnya itu ada utang usaha senilai 280 juta rupiah, lalu ada utang wesel senilai 350 juta rupiah maksud saya. Lalu ada kas, atau kas itu tadi merupakan imbalan yang dialihkan, itu senilai 1.800 juta rupiah. Jadi yang perlu teman-teman ingat bahwa kas tadi itu diberikan PT Mandiri kepada pemilik dari PT Permata dan PT Samara, baik pemegang sahamnya, pokoknya pemiliknya gitu. Nah, jadi yang sudah saya sebutkan tadi lagi bahwa akun-akun ini tadi ada kas, ada aset-aset bersihnya, itu merupakan gabungan nilai wajar dari kedua PT tadi, dari PT Samara dan PT Permata. Nah, dengan akuisisi ini, maka PT Samara dan PT Permata itu dihapus bukukan dan dinyatakan berhenti operasinya sehingga menjadi PT Mandiri. Selanjutnya kita masuk ke kasus pembelian diskon. Jadi apa itu pembelian diskon? Pembelian diskon adalah pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah daripada nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih. Nah, selisih ini diakui sebagai keuntungan dari pihak pengakuisisi dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Jadi kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu merger akuisisi aset bersih dengan pembelian diskon. Nah, jadi merujuk pada contoh yang pertama tadi, jadi ini tuh contoh soalnya itu sama, cuman ada sedikit perbedaan, ada ditambah-tambah gitu di contoh-contoh selanjutnya. Nah, di contoh yang kali ini, jadi PT Permata mengalihkan imbalan senilai 250 juta untuk mengakuisisi aset bersih dari PT Samara. Nah, PT Permata mengeluarkan 20 juta untuk biaya legal. Sekarang kita hitung perhitungan goodwill-nya. Jadi imbalan yang diambil alih tadi kan 250 juta rupiah kan. Nah, kepentingan yang dimiliki itu nggak ada. Terus kepentingan dan pengendalinya juga nggak ada karena mengakuisisi seluruh aset bersih. Lalu jumlahnya otomatis tetap 250 juta rupiah. Nah, dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi senilai 280 juta rupiah tadi ya berdasarkan contoh yang di awal. Nah, maka
jadinya itu 250 dikurang 280, bahkan jadinya 30 juta rupiah. Itu dimaksud pembelian diskon. Jadi kayak imbalan yang kita berikan itu di bawah atau kurang dari aset bersih yang teridentifikasi gitu. Nah, kalau penyebabnya sendiri itu bisa banyak hal ya. Jadi terkadang memang ada beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya diskon gitu. Nah, selanjutnya PT Permata akan mencatat pertama itu beban di posisi debit senilai 20 juta rupiah dan kas di posisi debit senilai 20 juta rupiah juga. Nah, lalu di sini PT Permata juga akan mencatat akuisisi aset bersihnya pada tanggal 31 Desember itu kas senilai 40 juta rupiah, piutang usaha 70 juta rupiah, persediaan 100 juta rupiah, tanah 120 juta rupiah, dan bangunan dan mesin senilai 300 juta rupiah. Itu di posisi debit. Nah, lalu di posisi kreditnya itu ada utang wesel senilai 110 juta rupiah. Lalu sebenarnya itu utang usaha ya, utang usaha 110 juta rupiah, lalu utang wesel 240 juta rupiah, lalu kas dari imbalan yang dialihkan tadi, nah itu senilai 250 juta rupiah, dan keuntungan pembelian diskon itu senilai 30 juta rupiah. Jadi keuntungan pembelian diskonnya itu termasuk di posisi kredit gitu. Kalau goodwill tadi kan di posisi debit, kalau ini di posisi kredit. Selanjutnya kita masuk di akuisisi bertahap. Jadi akuisisi bertahap ini terjadi ketika akuisisi tidak dilakukan secara sekaligus. Namun sebelumnya entitas pengakuisisi sudah memiliki kepemilikan. Jadi contohnya ketika perusahaan A itu mempunyai 30% dari perusahaan B. Nah, lalu A itu menambah 25% dari perusahaan B tadi. Jadi totalnya perusahaan A memiliki 55% kepemilikan dari perusahaan B. Nah, jika dengan 55% ini entitas A memperoleh pengendalian, maka proses pembelian 25% saham tadi itu merupakan bentuk akuisisi bertahap. Begitu. Selanjutnya kita masuk di kombinasi bisnis dengan tanpa pengalian imbalan. Kalau tadi kan udah kita pelajari dengan imbalan, jadi ada perhitungannya. Jadi ini kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan ini bisa terjadi karena 3 hal. Jadi yang pertama, pihak yang diakuisisi itu membeli kembali sahamnya dari pihak lain, sehingga pihak yang diakuisisi itu, ya pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Jadi contohnya kalau misalnya perusahaan itu persentase awalnya itu dia nggak memperoleh pengendalian gitu, tapi dengan ditariknya kembali saham jadi kan semakin sedikit, jadinya pihak yang awalnya enggak memperoleh pengendalian jadi memperoleh pengendalian. Lalu yang kedua yaitu hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan. Serta yang ketiga yaitu pengakuisisi yang diakuisisi itu sepakat melakukan kombinasi bisnis dengan suatu kontrak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.